Halo semua, Azwar di sini. Ini adalah channel pertama YouTubeku. Di sini aku akan mencoba untuk berbagi kisah dan pengalaman tentang dunia pekerjaan yang sudah saya lakukan kurang lebih dari 10 tahun. Sebelum nonton video ini, tolong di like, share, dan subscribe ya untuk menunjukkan dukungan kalian. Oke, teman-teman, pengalaman yang mau saya share tidak lain dan tidak bukan selama perjalanan karirku yang kurang lebih 10 tahun itu adalah tentang dunia perhotelan dan kapal pesiar, tentang dunia hospitality, keramah tamahan. Jadi selepas lulus SMA tahun 2003, saya kepingin merantau sih sebenarnya ya. Merantau itu tidak di luar kota atau luar pulau, tapi luar negeri sekalian. Saya waktu itu tidak tahu ya, pengennya itu kerja yang jauh dari rumah. Waktu SMA sih sekolah saya biasa-biasa aja, seperti anak-anak pada umumnya. Cuma saya itu seneng mata pelajaran bahasa Inggris aja. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris itu juga saya pelajari karena saya itu sering mendengar radio BBC, terus tertarik aja orang-orang luar itu ngomong itu artinya seperti apa sih gitu. Saya kan suka sepak bola ya. Saya waktu itu senang Chelsea ya. Di tahun 2003 itu menjelang 2004 itu ada klub sepak bola namanya Chelsea di Inggris. Dia itu pernah saya baca artikel-artikelnya gitu ya, tentang sejarah klub, terus tentang pelatih, pemilik. Awalnya itu dari situ. Jadi saya belajar, saya pahami, oh seperti ini, orang itu ngomongnya seperti ini, artinya seperti ini. Jadi keterusan, sehingga saya itu ingin belajar sekaligus bekerja dengan modal bahasa Inggris tersebut. Jadi waktu lulus SMA, saya ambil sekolah perhotelan di kota Surabaya. Di sana saya diajari tentang dunia hotel sih, mulai dari FO, FB, housekeeping, dan lain sebagainya. Kita diajarin ilmu-ilmu perhotelan seperti itulah. Singkat cerita, saya belajar di sana kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, dan saya dapat kesempatan untuk mendapatkan magang kerja ya. Kalau dunia perhotelan itu istilahnya OJT, on the job training. Saya waktu itu ambil di Singapura. Saya ngambil magang di Singapura selama kurang lebih 6 bulan. Jadi pengalaman internasional pertama saya itu ada di Singapura. Saya di sana itu belajar banyak hal ya, mulai dari mengatur hidup sendiri, mengatur waktu sendiri, kerja sendiri. Jadi di sana itu benar-benar semuanya sendiri. Memang untungnya nggak begitu kaget sih ya. Memang negaranya memang udah maju, cuma saya kebetulan waktu itu tinggal di kos-kosan jauh dari rumah itu pengalaman yang cukup membantu untuk tinggal di negeri orang. Di Singapura itu saya belajar lebih tentang FB, mix ya antara FB service sama kitchen, karena di sana itu kita sifatnya itu bekerja serabutan di rolling. Saya kerja di sana itu di namanya Sarmolin ya, Masaki. Di sana itu kita diajari tentang bikin produk kue. Kita bermacam-macam kue ya, mulai dari yang pastry, yang cake gitu, terus yang kayak Danish, kayak muffin, sampai yang bakery. Bakery itu kayak roti-rotian itu ya, mulai dari milk bread, terus Hawaiian bread, terus whole wheat bread, jadi segala macam bentuk roti.
Saya diajari di situ tuh selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu lanjut ke dunia servis, kita belajar servis juga. Jadi ilmu materi yang diajarkan di sekolah perhotelan itu sangat berguna kalau kita sungguh-sungguh ya mengimplementasikan. Setelah 2 bulan di bakery, di bagian produksi, saya ditaruh di servis selama 2 bulan, dan 2 bulan terakhir itu saya ke kasirnya, masuk kayak dunia manajemennya gitu diajarin. Jadi saya total 6 bulan di Singapura itu mulai dari 2006 sampai 2007 ya. Setelah 2007 itu saya kepingin bekerja, memantapkan hati, memantapkan pilihan untuk menekuni dunia hospitality, dunia perhotelan sesuai jurusan saya ya. Jadi enggak pengen magang lagi. Kalau magang kan kita hak kita sama karyawan itu sebenarnya sama tapi nggak sama. Maksudnya begini, kita kerja itu sama, mulai dari pagi ya 8:30, 8 jam sampai jam 4, 4:30, sama dengan yang lain. Cuma kita itu gajinya kita itu tidak dapat gaji yang lebih. Namanya bukan gaji sih, namanya uang saku gitu aja. Jadi kalau di Singapura itu istilahnya kita magang dapat uang saku, bukan gaji ya. Nah, sedangkan setelah 6 bulan dari Singapura itu saya dapat pengalaman internasional tersebut, saya mau gunakan untuk apply ke hotel. Nah, kebetulan waktu itu di awal 2008 ada salah satu hotel di Timur Tengah. Waktu itu namanya Le Méridien Minas Yahi. Saya masih ingat loh pengalaman saya. Saya pakai pengalaman Singapura saya itu, ikut walk-in interview di Hotel Shangri-La Surabaya. Di bulan Januari itu kita interview dengan usernya dari Perancis waktu itu. Saya persiapkan diri, deg-degan ya. Waktu itu belum pernah interview dengan bule. Jadi pengalaman dengan bule itu ya di situ, interview dengan bule. Satu ruangan waktu itu diisi 3 orang. Jadi yang interview 1, yang diinterview 3. Lebih cepat gitu, jadi lebih cepat. Saya waktu itu alhamdulillah lolos dengan beberapa teman di Surabaya untuk bekerja di Hotel Le Méridien waktu itu. Jadi kita dapat kontrak selama 2 tahun. Kita di sana mulai ikut inaugurasi ya. Kita pre-opening sudah harus ada di sana. Kita ikut loading, ngirim barang, kita ikut ya mulai dari hotel kosong sampai bukai karpet yang masih segelan, sama konstruksi yang lain itu kita bareng-bareng lah. Bikin kolam renang juga kita ikut bersih. Jadi pre hotel sebelum buka itu kita udah ada di sana. Pengalaman pertama ikut inaugurasi hotel baru dibuka gitu. Di sana saya waktu itu ambil lebih ke FB service-nya ya, nggak di produk lagi, nggak di kitchen. Karena mungkin saya kurang berbakat di dunia kitchen. Jadi ambilnya di service. Karena waktu itu service juga lagi membutuhkan banyak sekali manpower ya, lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja di sana dibanding yang lain. Kita kerja di sana dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Jadi shiftnya diganti-ganti, diacak 3 shift. Pertama kali juga di Timur Tengah itu ya di Dubai itu. Jadi kalau siang panasnya minta ampun, 65-70 derajat Celcius. Kalau malam kebalikannya dingin banget. Jadi kalau kita di sana itu memang harus punya badan kita itu memang harus sehat jasmani dan rohani lah. Kita harus well preparation kalau di sana itu. Karena memang dari segi cuaca itu sudah sangat menyita energi, belum lagi kerjaan ya, kita harus tahu menu, kita harus ngapalin tamu, kita harus SOP-nya lah, SOP bekerja itu banyak banget kalau di luar negeri itu.
kedisiplinannya juga. Jadi semua itu beda ya dengan Surabaya ya. Di sini tuh kita masih kerja sih kerja, cuma masih ada nyantainya gitu. Tapi kalau di luar negeri itu memang lain suasananya itu. Mungkin karena teman-teman juga ya lebih internasional. Kalau di luar itu kan kita temen dari mana-mana ya. Ada dari Cina, ada dari Philippines, ada India, ada dari Rusia. Jadi kurang lebih ada 40 negara berbeda waktu itu teman-teman kita bekerja yang ada di hotel itu. Jadi asik aja sih kita sambil mengenal mereka juga nggak bosen ya dapat teman baru gitu. Ternyata kita bisa mempelajari budaya dan bahasa mereka. Karena dengan memiliki banyak teman, pekerjaan kita pasti lebih ringan ya, apalagi kalau kita bisa saling memahami dan bisa saling membantu. Untungnya waktu itu teman-teman saya yang dari luar itu orangnya juga sudah mempunyai tanggung jawab dan kerjasama yang bagus. Jadi semua pekerjaan itu lebih cepat dikerjakan setiap servisnya. Singkat cerita, setelah 2 tahun di sana di hotel tersebut di Dubai itu, saya melanjutkan ke tahap berikutnya. Jenjang karir berikutnya itu adalah saya mencoba di cruise line atau kapal pesiar. Banyak orang bilang kalau khususnya orang perhotelan ya, kalau kita mau jadi hotelier sejati, kita harus mencoba untuk bekerja di dunia kapal. Anggapan seperti itu tuh masih terngiang-ngiang dulu ya waktu masih kuliah itu. Akhirnya coba deh saya mau nyoba bagaimana rasanya kerja di cruise line. Akhirnya setelah menunggu kesempatan itu datang di Jakarta ya waktu itu. Jadi ada work interview salah satu perusahaan kapal pesiar yang di Jakarta itu lagi walk in lagi-lagi di Surabaya lagi. Saya ingat waktu itu tepatnya ada di Hotel Ina Simpang di depan TP. Saya datang waktu itu pagi, pakaian rapi, ikut interview. Jadi interviewnya itu ada 2 sesi guys, 2 sesi. Yang pertama itu sesi interview bicara seperti ini ya, untuk pengen tahu general language kita, general English kita itu seperti apa. Yang kedua itu dia mulai tanya lebih teknisnya ya, menunya kita spesifiknya itu keahlian kita itu seperti apa, ditanya-tanyain sama dia itu. Setelah itu kita ditanyain tentang kita ngerjain soal Marlin. Nah, Marlin test waktu itu saya dapat skor 85 dari minimal 70 ya waktu itu ya. Ya akhirnya ya diterima, karena setelah klik Marlin test itu keluar skor, kan kita udah diterima, kita disuruh langsung report ke Jakarta. Wah, di situ rasanya kebahagiaan yang hakiki ya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya waktu itu keterima dan disuruh segera ambil kelas di Jakarta. Ambil kelas, terus saya ikuti pendidikan selama kurang lebih 2 bulan 2 tahun kelamaan ya. 2 bulan di karantina. Jadi kita diajari tentang semua tentang dunia kapal pesiar ya, mulai dari kehidupan orang Amerikan, cross culture-nya dia, budaya dia, segala macam lah. Jadi misal kayak gampangannya kalau orang Amerika itu ada hari-hari seperti Thanksgiving, ada Saint Patrick Days, ada Halloween, yang kalender-kalender yang seperti itu yang nggak ada di Indonesia itu kita harus tahu di sana. Jadi kita memahami budaya-budaya seperti itu biar kita nggak kaget waktu kita ada di sana nanti. Jadi 2 bulan di karantina itu kita belajar sekaligus persiapan dokumen disiapkan oleh pihak agensi itu. Kita disiapkan untuk
buat visanya, buat BST, buat KTKL, ini surat-surat seperti itulah untuk menunjang legalitas dokumen kita untuk kerja di luar itu. Sampai akhirnya saya benar-benar on board, naik di atas kapal pesiar untuk bekerja. Dalam 1 kali kontrak itu periodenya itu 10 bulan ya. Ya, alhamdulillah dari gaji mulai magang di hotel darat yang cuma nggak seberapa sampai akhirnya dapat gaji sekitar kurang lebih 25 jutaan lah. Itu seneng banget loh. Jadi kayak apa ya, sesuatu mimpi yang kita tanam, kita pupuk terus, makin membesar itu ada kenyataan kalau kita yakini. Seperti itu sih pengalaman. Sementara itu dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau suka, dan kalau nggak suka dislike aja, dan sampai jumpa di video berikutnya.